Pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar. Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang, dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian. Ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirayam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga, ya bangkit naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Ahok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Emang Tuhan gak bisa ngomong sama saya? Tuhan ngomong? Enggak. Baca Alkitab gak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden? Oh iya dong. Kalau jadi politik kenapa gak mau jadi presiden? Bisa jadi enggak? Gak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya gak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Masa saya gak boleh punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah, kalau urusan kamu lah. Aku gak mau pusing. Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita gak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, gak yakin dong gak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen. Dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gua yang disingkirin? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Kan lucu kan? Yang demo dia kok. Yang marah dia kok. Gue yang disingkirin. Gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut. Demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh. Udah, lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Nah jadi saya katakan, ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar hadapin kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa.
Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal, nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Uskup tanya begini, itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami, sampai nunduk lagi. Hormatin tuh hakim. Saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Pak Ahok nunduk kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Ya, saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar punya damai sejahtera. Lalu dia masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Mereka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Mereka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya, kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Ini Kolose 3 ayat 15. Hendaklah, berarti kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Makanya saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia kalau Bapak tanya, kenapa bisa, cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini ada kehendak Allah, pasti kita akan dapatkan damai sejahtera. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali berbagi video dengan semua sahabat saudara yang mendukung channel pemberitaan Injil yang saya lakukan. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang menabur apapun, semua akan menuai tepat pada waktunya, terutama demi kepentingan Injil Kristus. Menarik bahwa video yang di depan, dan saya rasa bahwa ini video yang sangat menarik. Saya dapat video ini
ketika saya dalam perjalanan dari Kupang ke Manokwari, Papua Barat, karena ada tugas kebaktian kebangunan rohani dan sejumlah pemberitaan Injil lain yang ada di kota Manokwari bersama hamba-hamba Tuhan di Manokwari. Saya waktu transit di mana ya, Makassar atau Surabaya begitu, saya buka di grup pelayan kami, grup pelayan Tuhan di Amazing Grace, dan ada yang membagikan satu video menarik, yaitu video yang sudah Anda tonton di depan tadi, seputaran Pak Ahok menggunakan satu momen untuk menjadi kesempatan memberitakan Injil. Dan bagi saya ini adalah teladan menarik bagi semua orang Kristen, teristimewa para pendeta, para hamba Tuhan seperti saya. Kalau seorang pejabat publik seperti Pak Ahok yang ya sosok yang kontroversinya cukup tinggi, luar biasa di Indonesia, seperti yang dia tuangkan di dalam saya anggap aja khotbah tadi itu, ya itu luar biasa. Dan kita tahu, kita dengar, apalagi kita yang belajar teologi, lihat cara Pak Ahok menjelaskan dengan sejarah dasar ayat. Padahal dalam video tadi beliau ada dalam satu pertemuan atau satu acara yang tidak semuanya orang Kristen. Tapi ketika ditanyai tentang soal kebencian, apa yang pernah dia alami sampai di penjara di waktu-waktu yang lalu itu menjadi momen yang luar biasa bagi seorang Pak Ahok. Dan bagi saya ini adalah satu contoh teladan orang Kristen yang sangat baik bagi setiap kita orang Kristen yang ada di Indonesia. Memang kalau sosok Pak Ahok ini, kalau kita bicara pasti kontroversi juga ada dong. Mungkin ada di antara saudara yang nonton video ini dan berkata, ngapain sih Pak Mel suruh kita teladani seseorang yang rumah tangganya mengalami perceraian, katakanlah begitu, lalu menikah baru, sedangkan di Kristen kan jelas, iya toh, tidak boleh cerai dan seterusnya. Saya tidak masuk ke situ, saudara-saudara. Soal persoalan perceraian Pak Ahok ini kan sudah topik yang lama ya. Pak Ahok bergereja di gereja tertentu, dan tentu gereja di mana Pak Ahok bernaung, kalau saya tidak salah loh ya, saya tidak salah, mungkin Pak Ahok bergereja di gerejanya Pak Tong, Pak Stephen Tong. Karena saya pernah nonton acara atau talk show atau diskusi obrolan, maksud saya Pak Ahok dengan Pak Saudara Daniel Mananta. Di sana Pak Ahok sempat bagi pengalaman itu. Tapi kita tinggalkan itu sebentar, itu urusan pribadi orang. Tapi apakah andai kata ada orang yang katakanlah dia bercerai atau dia pernah selingkuh, dia pernah berzina, lalu dia bicara firman Allah, kita boleh dengar dia atau tidak? Ya, nah dari sini saya mau tekankan, sebenarnya kita tetap boleh mendengarkan dia. Katakanlah seorang yang sangat jahat lah, melanggar firman Allah, tapi di kemudian hari lalu ternyata dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Allah. Apakah kita tidak boleh mendengarkannya? Saudara, kalau perhatikan firman Allah di dalam Matius pasal 23 ya, ayat 1 dan seterusnya, 1, 2, 3 ya toh. Saudara lihat di sana bahwa Tuhan Yesus bilang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka sudah menduduki kursi Musa, artinya ada jabatan di sana ya, dan apa yang mereka ajarkan kamu harus ikut, sekalipun mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Tapi sepanjang yang diajarkan itu benar, maka saya pikir dengan dasar ayat itu bahwa tidak ada masalah. Toh andai kata loh ya, dia khotbahnya pintar, tahu-tahu dia bikin pelanggaran A, B, C gitu loh. Jangan karena pelanggarannya lalu kita tolak kebenaran yang benar-benar adalah kebenaran Injil yang sejati. Seperti itu. Oke lah, kalau alasan katakanlah orang bercerai begitu ya. Seperti kasus Pak Ahok itu sudah sangat terkenal kan di Indonesia. Tapi saudara, apakah
Kalau ada orang yang punya masa lalu seperti itu, lalu nasihat-nasihatnya kita tidak usah ikut, begitu. Kalau memang demikian, harusnya kita tidak pakai kitab Amsal dan kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan juga Amsal yang ditulis oleh Salomo. Buktinya sampai hari ini hampir semua orang Kristen pasang status, khotbah, renungan, ayat emas, Amsal dan Mazmur yang notabene ditulis oleh Raja Daud, Salomo yang istrinya sampai 1000. Raja Daud yang jelas-jelas merampas istri orang. Nah, berarti yang kita tidak boleh turuti apanya? Merampas istri orangnya tidak boleh, poligaminya tidak boleh, ya, kawin cerainya tidak boleh, ya. Jadi kalau saudara bilang, oh iya kita tidak setuju kalau apa Pak Ahok cerai, ya, saudara jangan cerai dong. Saudara jangan cerai, ikut firman Allah, hanya maut yang bisa memisahkan. Kita nggak usah cerai, sayangilah, hormatilah pasangan kita masing-masing, kan begitu ya. Tetapi saudara, yang saya maksudkan ialah isi dari pembicaraan Pak Ahok yang saya boleh sebut ini khotbah. Ini tangkap peluang untuk menyampaikan firman Allah, bagaimana kekuatan orang Kristen itu adalah anugerah, damai sejahtera yang berasal dari Kristus yang memampukan kita mengampuni orang, memaafkan orang lain, dan memampukan kita untuk terus maju sekalipun kiri kanan menyakiti kita, melukai kita. Bahkan secara jujur, kesakitan-kesakitan yang orang percaya alami ini sebenarnya bukan hanya dari setan atau alat-alat setan seperti nabi palsu, orang-orang jahat yang benci Injil lalu menyerang kita, berupaya dengan segala cara menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Sebenarnya bukan itu, tapi kita juga orang berdosa. Saudara dengar, saya dan saudara ketika terima Yesus, kita disebut ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Tetapi kita menjadi baru itu dalam hal apa? Status kita sudah tidak lagi ada di zona kebinasaan, zona antrian panjang menuju neraka. Tidak, kita ada dalam zona keselamatan yang pasti dan tidak berubah, ya kan? Tetapi bukan berarti kita sempurna. Kita sempurna kalau di sorga, Ibrani 12 ayat 23. Ya kan, di sini kita masih bisa salah, ya. Nah, akibat dosa dan salah kita itu, saya sudah bilang tadi bahwa penderitaan bukan hanya dari setan atau alat-alat setan seperti nabi palsu, orang jahat dan lain sebagainya yang tidak suka dengan kebenaran. Seringkali kita khotbah sampaikan firman Allah, lalu mereka benci, lalu mereka cari-cari juga kelemahan kita, lalu mereka serang balik. Saya sering alami itu ketika saya tegur persinahan, saya tegur kebiasaan melanggar firman Allah. Orang-orang yang mau bertobat, dia akan bertobat. Tapi yang tidak mau, dia akan tunggu kapan pembicara seperti saya ini melakukan kekeliruan. Apakah saya bisa keliru? Bisa dong. Dan itu menjadi momen di mana orang serang kita. Tapi lepas dari itu, memang setiap dosa yang kita alami, sekalipun kita sudah diselamatkan, pasti masuk surga. Tetapi saudara tahu kita masih menderita gara-gara dosa-dosa kita. Karena kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca dalam Ibrani pasal 12, ya kan, mulai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, di sana jelas bahwa kita tidak boleh anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan menghajar anak-anaknya. Anak-anak gampang tidak dihajar, tapi Tuhan hajar untuk apa? Untuk kita semakin baik dan hidup dalam kekudusannya. Artinya bahwa kita yang belum sempurna ini, sepanjang masih pakai tubuh biasa, belum pakai tubuh kemuliaan, kita bisa mendapatkan salah satu sumber penderitaannya adalah kesalahan-kesalahan kita sendiri. Omongan kita, ya toh, lalu postingan kita, ya semua kita tanpa kecuali. Tidak ada orang yang di bumi ini dalam Yesus lalu dia tidak bikin pelanggaran lagi, tidak ada. Ini juga bukan rekomendasi supaya kita bikin pelanggaran, bukan. Tapi itu apa adanya kita. Yang dituntut oleh kitab suci adalah apa? Kita berusaha melawan keinginan daging, kita berusaha menyenangkan Tuhan.
Kalaupun gagal, bangkit lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Tapi itu tidak membuang kebenaran bahwa kalau kita melakukan dosa, Bapa tegur kita. Dan sepanjang ayat yang saya kutip tadi, Ibrani 12 ayat 6 sampai 11 itu, dalam ayat-ayat itu jelas bahwa kalau ditegur tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Artinya sakit, tidak enak. Ya, tapi tidak apa-apa, saudara-saudara, yang pasti bahwa di dunia kita masih mengalami itu. Pesan saya melalui respon saya terhadap video menarik Pak Ahok tadi, mengingatkan kita semua orang Kristen, kalau ada kekurangan, kelemahan, kesalahan masa lalu, bangkit. Kalau jatuh, bangkit lagi ya. Jangan balas jahat dengan jahat. Kalau kita mengalami derita karena kesalahan kita sendiri, mengaku dosa, bertobat, berubah, maju dalam Tuhan. Maka dengan demikian, saudara-saudara, hidup kita akan terus menjadi berkat. Dan itu dimulai dengan kita sudah diberkati lebih dahulu. Saya Pendeta Mel Atok dari Manokwari, Papua Barat menyampaikan ini. Doakan saya biar pelayanan saya di Manokwari berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau sudah ada khotbah-khotbah saya di Manokwari yang sudah diambil, karena saya dapat kabar dari panitia, itu akan di live di YouTube. Nah, tapi akan saya repost di channel saya ini. Terima kasih buat dukungan saudara-saudara sekalian. Sama-sama kita maju, sekalipun kita punya kekurangan. Tubuh Kristus punya prinsip, aku akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, aku akan menangis dengan orang yang menangis. Bersatu terus gereja Tuhan, maju bagi Indonesia, maju bagi kepentingan kerajaan Allah. God bless you all.